Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Komalasari dengan nomor NPM 41224231207783. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang yang berjudul Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di bidang penilaian dan pengawasan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Di sini saya akan membawakan beberapa topik, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga kegiatan magang, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, dimulai dari latar belakang, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik. Di bidang penilaian dan pengawasan koperasi, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas serta daya saing koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan, Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja di bidang ini. Prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran merupakan langkah penting dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian kita lanjut ke profil perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang pemerintah daerah nomor 12 tahun 2016 tentang kebijakan transisi, dalam rangka penataan atau perangkat daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung merupakan pemisahan dari Diskop, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung serta berubah berdasarkan Perbub nomor 114 tahun 2018 tentang tugas fungsi kerja menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sekarang kita lanjut ke visi dan misi Dinas Koperasi Kabupaten dan UKM Kabupaten Bandung. Yang pertama masuk ke visinya, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Kemudian lanjut ke misinya. Yang pertama yaitu membangkitkan daya saing daerah. Yang kedua, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Yang keempat adalah mengoptimalkan tata kelola pemerintah melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat rendah. Kemudian lanjut ke lingkup pekerjaan. Di bidang kepatuhan penilaian dan pengawasan koperasi di Diskop UKM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koperasi di wilayah kerjanya mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tugasnya melibatkan analisis mendalam dan kebijakan internal untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan. Selain itu, melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti pengurus koperasi, anggota koperasi, dan petugas Diskop. Proses audit terhadap proses pengawasan yang dijalankan oleh Diskop UKM juga menjadi bagian penting dari pekerjaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan selama magang. Selama magang di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, saya melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama menginput data LPJ per bulan, dan pada aktivitas ini saya menginput data dari buku kas umum atau biasa disebut BKU sesuai periode pada format Excel yang udah disediain. Kemudian yang kedua,
menganalisis laporan keuangan koperasi, yaitu menginput kembali neraca keuangan dan menginput PHU koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga pendamping. Kemudian yang ketiga yaitu dinas luar itu membantu tenaga pendamping melakukan pemeriksaan koperasi yang dibina Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Kemudian membuat LHP dan LPT. LHP yaitu laporan hasil pemeriksaan dan LPT yaitu laporan pelaksanaan tugas yang disusun setelah melakukan pendampingan koperasi, melakukan temuan-temuan hasil pemeriksaan koperasi. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan administrasi seperti membuat surat, scan berkas, menginput rekapitulasi data koperasi, menyiapkan berkas keperluan dinas luar, dan membuat PowerPoint kegiatan bidang penilaian pengawasan koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu program BEDAS, yaitu menjadi perwakilan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan Bandung BEDAS. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart yang ada di sini, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di bidang penilaian dan pengawasan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Yaitu penyusunannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu pengumpulan data transaksi keuangan atau dokumen pendukung. Bendahara pengeluaran harus mengumpulkan seluruh bukti transaksi keuangan selama periode pelaporan, termasuk bukti penerimaan dan pengeluaran. Setiap transaksi harus didukung oleh dokumen yang valid dan sah. Kemudian yang kedua adalah verifikasi dokumen. Bendahara pengeluaran memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung. Jika dokumen tidak lengkap, kembali ke langkah pengumpulan dokumen. Pastikan setiap dokumen sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi penolakan saat pelaporan. Kemudian yang ketiga, pencatatan pengeluaran. Bendahara pengeluaran mencatat setiap transaksi ke dalam buku kas atau sistem akuntansi sesuai format sesuai pengeluaran harus tercatat. Setiap transaksi dicatat secara kronologis dalam buku kas umum. Pencatatan harus mencakup tanggal, uraian, transaksi, jumlah, dan saldo. Kemudian yang keempat, rekapitulasi atau pengelompokan pengeluaran. Bendahara pengeluaran membuat rekapitulasi atau ringkasan dari semua pengeluaran berdasarkan kategori anggaran. Kemudian yang kelima ada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Bendahara pengeluaran menyusun laporan formal yang mencakup rincian pengeluaran, realisasi anggaran, sisa anggaran, dan dokumen pendukung. Kemudian yang keenam, pemeriksaan laporan. Laporan diperiksa oleh atasan atau pihak terkait dan jika terdapat kesalahan, laporan dikembalikan untuk diperbaiki. Dan pastikan laporan diperiksa oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebelum diserahkan. Kemudian yang ketujuh, pengesahan atau penyampaian laporan. Laporan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, laporan disampaikan kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen disusun rapi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Kemudian yang terakhir yaitu pengarsipan dokumen. Laporan dan dokumen pendukung diarsipkan untuk keperluan audit atau reference. Penting untuk mendokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk audit. Sesuaikan laporan dengan peraturan pemerintah seperti Permendagri nomor 77 tahun 2020, peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,
Ya, juga menetapkan format standar untuk dokumen-dokumen pengelolaan keuangan seperti RKA, DPA, dan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya kita masuk ke dokumen pendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, yaitu yang pertama adalah dokumen pengeluaran. Yang diantaranya ada surat perintah membayar atau bisa disebut SPM, kemudian bukti pengeluaran, kwitansi, kemudian faktur atau nota pembelian. Kemudian masuk ke dokumen administrasi. Yang diantaranya ada surat pertanggungjawaban, rekapitulasi pengeluaran, surat perintah tugas. Yang ketiga ada dokumen pendukung perjalanan dinas seperti surat perintah perjalanan dinas, bukti tiket dan boarding pass, kemudian laporan hasil perjalanan dinas. Yang keempat yaitu dokumen pendukung pajak, bukti pemotongan pajak dan setoran pajak. Kemudian yang kelima dokumen pengesahan, yaitu ada berita acara pemeriksaan, kemudian tanda terima barang atau jasa, dan yang terakhir adalah dokumen lain yang relevan, contohnya yaitu daftar gaji atau honorarium, kemudian dokumen kontrak. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masalah ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Masalah yang sering terjadi ketika melakukan pelaporan yaitu diantaranya yang pertama masalah tanggal berita acara, karena tanggal berita acara itu harus hari kerja terakhir di bulan pelaporan. Kemudian yang kedua, pada saat rekonsiliasi internal pernah ditemukan perbedaan antara laporan yang disusun oleh unit akuntansi, kuasa pengguna anggaran, dan laporan yang dihasilkan oleh bendahara pengeluaran, yaitu kas di bendahara pengeluaran. Pada laporan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran terbatas pada saldo uang persediaan, sedangkan pada laporan bendahara mencakup seluruh saldo kas yang ada pada bendahara. Rekonsiliasi internal yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali pada periode bulan berkenaan bersamaan dengan pemeriksaan kas. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dalam kegiatan magang yang saya lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa instansi tempat saya melakukan magang telah melaksanakan prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai standar yang berlaku. Tata cara pembukuan bendahara pengeluaran di bidang penilaian dan pengawasan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung cukup sesuai dengan Menteri Keuangan Nomor 162 PMK 05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan APBN pada pasal 30 ayat 1 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Nomor 3 PB 2014 pasal 3 ayat 1. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di perkuliahan. Berikut adalah beberapa refleksi diri saya selama periode magang. Yang pertama yaitu pemahaman proses administrasi keuangan. Saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses penyusunan laporan pertanggungjawaban, termasuk pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan dokumentasi pendukung. Yang kedua adalah pentingnya ketelitian dan keakuratan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban mengajarkan saya untuk lebih teliti dan akurat dalam mengelola data keuangan, memastikan setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan. Saya belajar untuk memahami dan menerapkan berbagai aturan terkait pengelolaan keuangan pemerintah seperti regulasi, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.
Selama magang, saya meningkatkan kemampuan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti bendahara, staf administrasi, atasan, dan juga pihak koperasi yang saya dampingi. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan waktu dan prioritas. Saya dilatih untuk mengelola waktu secara efektif dan menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan ketepatan waktu, terutama saat mengumpulkan dan memeriksa dokumen pendukung. Kemudian yang keenam adalah pengalaman praktis dalam dunia kerja. Magang ini memberikan pengalaman praktis yang berharga, mempersiapkan saya untuk menghadapi tantangan nyata di dunia kerja, terutama dalam bidang keuangan dan administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketujuh, peningkatan soft skill. Selain kemampuan teknis menulis, saya juga mengembangkan soft skill seperti kemampuan berpikir kritis, adaptasi, dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk terus belajar. Pengalaman ini memotivasi saya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan keuangan agar dapat memberikan kontribusi lebih baik di masa depan. Magang di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga dan mengembangkan etika kerja yang diperlukan dalam berkarir, terutama di bidang akuntansi. Dan saya yakin bahwa pembelajaran yang saya dapatkan selama periode magang akan membuat saya menjadi seorang profesional akuntan yang kompeten di masa depan. Terima kasih telah menyimak. Sekian yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.